wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Amanda Lubis dengan NIM 245-120-111-11044 dengan nomor absen 14. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi yang diampu oleh dosen Profesor Rahmat Kriantono, Esos MSI PhD. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi, kemudian bagaimana prakteknya dalam ranah ilmu komunikasi, dan yang terakhir apa relasinya dengan Pancasila untuk mencapai harmoni. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu kebenaran. Nah, menurut Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu mencakup 3 makna. Yang pertama ada keadaan, yang kedua ada sesuatu yang benar, dan yang terakhir adalah kejujuran. Nah, keadaan itu maksudnya adalah keadaan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang benar itu sesuatu yang sungguh ada, yang betul-betul ada, demikian halnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kejujuran, yaitu kelurusan hati. Misalnya tidak ada seorang pun saksi akan kebaikan dan ketulusan hati. Nah, pengetahuan pastinya memiliki kebenaran jika apa yang dipercayai dapat dibuktikan. Dalam artian bersifat faktual, benar-benar ada atau benar-benar dapat dilihat melalui panca indera manusia. Dalam ilmu komunikasi, beberapa kriteria atau makna kebenaran menjadi sarana untuk menilai apakah ilmu ini beserta penggunaannya telah menuju tujuannya, yaitu kebenaran dari ilmunya. Nah, berikut 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Yang pertama adalah kebenaran korespondensi. Nah, kebenaran korespondensi ini bisa disebut juga dengan correspondence theory of truth. Nah, correspondence theory of truth bisa juga disebut dengan accordance theory of truth. Kebenaran korespondensi adalah suatu pernyataan maksudnya adalah suatu pernyataan itu benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan. Maksudnya menyerupai atau merepresentasikan objek yang dituju oleh pertanyaan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Nah, dalam praktiknya di bidang ilmu komunikasi, misalnya dalam bidang jurnalistik, kriteria kebenaran responden itu diwujudkan dalam bentuk berita yang cover both sides, yaitu menampilkan fakta-fakta dari dua pihak secara seimbang. Maksudnya adalah berita yang disajikan itu harus sesuai fakta dan sesuai kenyataan yang ada. Berita tersebut harus bisa diverifikasi kebenarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah koherensi, yaitu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Kebenaran ditentukan oleh proses membuat simpulan dan apakah menggunakan penalaran logis atau analitik atau tidak. Dalam praktiknya, seorang wartawan itu dalam mengungkap suatu peristiwa mesti berdasarkan penelusuran data atau depth investigating, sehingga dia dapat menghubungkan berbagai data dan membuat proses simpulan yang besar. Yang ketiga adalah kriteria kebenaran performatif. Nah, dalam ilmu komunikasi, kriteria kebenaran performatif ini berfokus pada bagaimana tindakan berbicara atau komunikasi itu sendiri dapat menciptakan atau mengubah realitas, bukan hanya menyampaikan informasi atau menggambarkan suatu keadaan. Nah, dalam konteks ini, kebenaran itu diukur berdasarkan efek atau hasil yang ditimbulkan oleh pernyataan atau tindakan komunikasi. Misalnya dalam praktiknya, jurnalis ingin memverifikasi suatu berita dengan menyaring sumber berita, dan jika ada berita yang terkait dengan isu tertentu, maka jurnalis ini sebaiknya melakukan konfirmasi dengan pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Terakhir adalah pragmatis. Nah, pragmatis ini menganggap suatu pernyataan benar jika pernyataan tersebut itu bersifat berfungsi dalam kehidupan praktis. Maksudnya adalah dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia, seperti itu. Nah, dalam praktiknya, misalnya seorang jurnalis ini harus memberikan informasi yang dianggap bermanfaat bagi orang lain dengan syarat informasi tersebut telah melewati uji ketiga
kriteria kebenaran yang tadi saya sebutkan, yaitu korespondensi, koherensi, dan performatif. Nah, jadi apa relasi dari 4 kriteria kebenaran ini dengan Pancasila untuk mencapai harmoni? Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila itu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai titik harmoni yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran masyarakat tentang diri dan keberadaannya sebagai objek dan subjek alam semesta. Nah, harmoni ini dianggap sebagai suatu kondisi yang ideal keberadaannya yang harus diwujudkan. Maka dari itu, Pancasila sebagai pedoman untuk mencapai harmoni melalui kriteria kebenaran tersebut dalam proses komunikasinya. Nah, masyarakat pastinya ingin mendapatkan informasi yang baik dan benar, sehingga melalui korespondensi, informasi yang disampaikan itu harus mencerminkan kenyataan dan kebenarannya dapat diverifikasi. Kemudian dengan koherensi, pesan itu harus konsisten dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian lewat performatif, komunikasi yang dilakukan oleh individu harus mengubah realitas itu menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan melalui pragmatis, komunikasi itu harus efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, tanpa menerapkan kriteria kebenaran ilmu komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pastinya akan tercipta informasi yang tidak benar, hoax tersebar di mana-mana, timbulnya fitnah, kemudian juga adanya persengketaan hingga perpecahan. Yang artinya kondisi itu pastinya jauh dari kata harmoni atau kesatuan. Nah, makanya dengan cara ini, komunikasi ini yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan kriteria kebenaran tersebut dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sumber rujukannya, saya menggunakan 2 buku dan 2 jurnal. 2 buku seperti yang ada di sebelah saya ini, dan 2 jurnal yang ada di bawah.